Sidang gugatan perdana tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum warga Kabupaten Pandeglang yang seharusnya dilaksanakan hari ini di Pengadilan Negeri Pandeglang pada Selasa 10 Maret namun kini diputuskan untuk ditunda. Hal ini karena penggugat meminta pihak tergugat yakni Gubernur Banten, Bupati Pandeglang dan Kepala Dinas PUPR Banten tidak hadir langsung di ruang sidang. Pemprov Banten datang diwakili oleh sejumlah kuasa hukumnya. Saudara, selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Banten Misbah. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribunas, update terkini hasil daripada sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Pandeglang bahwa sidang ini ditunda sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Nah, sidang ini ditunda lantaran kedua belah pihak telah melakukan mediasi antara kuasa hukum Al-Amin dengan kuasa hukum tergugat di ruangan mediasi Pengadilan Negeri Pandeglang. Nah, dan hasilnya ini kedua belah pihak bersepakat untuk menghadirkan Gubernur Banten dan juga Bupati Pandeglang serta pejabat lainnya seperti Dinas PUPR Provinsi Banten dan juga Disub Pandeglang. Dan beberapa poin dalam surat kelengkapan, tentunya ada beberapa surat kelengkapan di situ mengenai surat tugas dari Gubernur dan surat kuasa. Di surat tugas 4 orang, di surat kuasa 6 orang. Dan yang saya ketahui PLT Biro Hukum Pak Hadi itu saya baca beberapa video ya, memang usia terkait beliau itu 58 tahun di Juni 2025. Sementara mengacu di Undang-Undang ASN, beliau itu sudah habis jabatannya sebagai jaksa di kejaksaan, sebagai jabatan jaksa komisioner. Yang harus bertanyakan ada settingan, saya kira kami keberatan yang mulia, karena dia tidak bisa mewakili kapasitas sebagai PLT di Biro Hukum Jaksa. Itu yang boleh. Terima kasih. Dari pihak tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 1. Ada yang disampaikan sebelum kita proses persidangannya. Suratnya, kelengkapan dokumennya nanti disusulkan. Tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 1. Cukup. Sudah dengar? Iya. Masih bertetap dengan keberatan? Tetap ya. Tetap. Jadi bagaimana? Kita mau lanjut atau kita menunggu dengan surat yang akan dilanjutkan? Izin majelis, sebenarnya sederhana penjelasan dari penasihat hukum antara batas usia PNS dan batas usia sangat berbeda. Batas usia PNS ada 58 tahun, sementara jasa dan tetap berhubung sekarang tadi ada 29 tahun. Artinya kan secara undang-undang kan melebihi dari itu sebenarnya keberatan. Itu bagaimana penjelasannya? Itu poin keberatan. Pada intinya kami majelis hakim di sini tidak terlalu masuk untuk kepentingan para pihak yang pada dasarnya itu punya kewenangan masing-masing. Ya, itu kewenangan mereka. Kita majelis hakim tidak terlalu banyak
masuk dan memang tidak bisa masuk terkait dengan hal-hal demikian. Ya, jadi sebentar ya, kalau bisa yang proyek itu saya atau tidak di mau dikepal aja. Ya, biar enak kita sidang. Jadi pada prinsip dasarnya kami majelis hakim itu tidak bisa terlalu masuk dan memang tidak diperbolehkan untuk mengintervensi atau masuk di dalam pokok-pokok hal itu. Mungkin administrasi yang dari pihak menyampaikan sama pihak terduga satu terkait dengan hal itu akan mau disusulkan apakah dari pihak penggugat keberatan atau tidak. Sebentar. Proses persidangan ini kan mungkin semuanya terkait. Juga prinsipal kuasanya, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat 1. Ada prinsip dasarnya kan, kalau untuk teman-teman advokat kan sudah tidak perlu saya jelaskan. Memenuhi semua pihak untuk dilakukan proses tahapan berikutnya. Sebelum perkara ini dilanjutkan, ada tahapan mediasi yang harus kita lanjutkan. Tahapan mediasi yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan di sini sudah hadir. Apakah itu diperbolehkan atau harus menunggu dengan syarat-syarat yang disampaikan tadi? Karena ini kita mengingat tanggal minggu depan ini bulan otomatis kita minggu depan masa kita untuk berkantor sudah ada tanggalnya. Begitu juga dengan minggu depan. Karena ketentuan di Mahkamah Agung terkait dengan pengadilan negara perkara, masa proses perkara kita itu tidak bisa melebihi dari 5 bulan. Lebih dari 5 bulan kita harus bikin laporan, rekod juga nanti. Padahal bapak-bapak yang berbeda, kan? Maksudnya, apakah dari pihak penggugat sudah bisa dilakukan tahapan berikutnya, atau menunggu dengan surat yang disampaikan dari pihak penggugat? Ya, kalau dilanjutkan aja yang masalah bagi kami menunggu surat dari. Berarti disusulkan pada waktu proses mediasi. Ya, atau usulan kami lagi karena kita ada berita acara persidangan untuk dicatatkan berita acara persidangan. Pasti akan terjadi. Semua yang terjadi akan dicatat dalam proses. Tidak keberatan ini juga akan dimasukkan di dalam proses berita acara kita agar kita juga punya pertanggungjawaban untuk digunakan. Jadi menurut pihak penggugat prinsipal maupun kuasa mau dilanjutkan? Ya, lanjutkan. Lanjut? Tidak keberatan? Ya. Terkait dengan tadi? Tidak keberatan ya? Ya. Dari pihak tergugat 1 sudah dengar tadi ya? Tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, turut tergugat 1. Pada prinsipnya sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2016 ada perubahan juga di peraturan Mahkamah Agung terkait dengan proses mediasi. Setiap perkara perdata itu wajib dilakukan mediasi. Tanpa ya. Jadi sebelum perkara yang dilanjutkan ke tahap berikutnya harus ada tahapan mediasi dulu. Nah sekarang dari pihak tergugat, para tergugat, tergugat ada 3 mediator dan luar untuk memediasi perkara ini. Kami baru saja kita kemarin. Tergugat 1, 2, 3, 4, tergugat 1. Diserahkan ke majelis. Jika sebenarnya di sini sudah ada daftar mediator non hakim yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ada 19 orang. Tapi ini semua sudah punya